Berdoa selesai. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang himpunan. Sudah muncul belum di layar? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih Bu. hitam aja. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Diingatkan lagi, materi kita setiap pertemuan dicatat materinya, kemudian difoto dan dikirimkan di forum kelas. Kalau misalnya kecepatan, nanti bisa di screenshot dulu, nanti Ibu upload YouTube juga, tapi waktunya belum bisa ditentukan, soalnya sinyalnya kadang-kadang hilang gitu. Bisa hari ini, bisa besok, kalau bisa cepat ya hari ini. Ini materi hari ini agak banyak ya, soalnya kita minggu depan akan PTS. Nah, materi hari ini kita akan ngebahas tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Nah, terus selanjutnya itu ada operasi himpunan. Nah, operasi himpunan di sini ada banyak. Ada irisan, ada gabungan, ada komplement, dan ada selisih, dan lainnya. Selanjutnya, nah, sebelum itu kita akan ngebahas diagram Venn dulu. Kan kemarin sudah dibahas sedikit ya tentang diagram Venn ya. Ini namanya diagram Venn. Nah, diagram Venn ini digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Jadi ada suatu himpunan A dan ada suatu himpunan B, misalnya kan. Nah, himpunan A, nanti kalau misalnya suaranya nggak kedengaran bilang ya. Iya, Bu. Oke. Diketahui himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Paham? 1, 3, 5, dan cara bacanya gitu ya. B yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena ini masuk ke dalam lingkaran B. Maka anggota B ini yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian paham? Paham, Bu. Nah, berdasarkan diagram Venn kita dapat menentukan bahwa S-nya itu semua anggota dari himpunan A dan himpunan B, dan di luar dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan S-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 gitu ya. Udah sesuai dengan gambar. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa anggota S yang menjadi anggota A dan B, yang menjadi anggota A dan anggota B. Nah, yang di sini dari gambar yang merupakan himpunan A dan merupakan himpunan B itu adalah 1, 3, dan 5. Kenapa? Karena dia beririsan di sini bentuknya. Paham ya? Dia 1, 3, dan 5 ini dia termasuk himpunan A dan termasuk himpunan B. Gitu. Lalu anggota S yang menjadi anggota B dan bukan anggota A. Dia anggota B tetapi bukan anggota A. Maka himpunannya 0, 2, 4, dan 6. Kira-kira kenapa? 5 juga masih termasuk anggota A. Ya. Karena 1, 3, dan 5 ini
termasuk himpunan A, gitu ya. Lalu anggota S yang bukan anggota A dan B. Dia bukan merupakan anggota A dan bukan merupakan anggota B. Maka himpunannya yaitu himpunan 8 dan 9 gitu. Paham? Ada yang kurang dimengerti? Paham, Bu. Paham, Bisa ya? Membaca diagram Venn bisa ya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya ini adalah himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yang pertama dulu himpunan bagian. Diketahui dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jika semua anggota A dimuat di himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Maksudnya apa? Maksudnya itu semua anggota A itu ada di anggota B. Nih, dinotasikan seperti ini. A himpunan bagian dari B. Kalau digambarkan seperti ini contohnya, anggota A itu anggotanya A dan F. Kemudian anggota B itu anggotanya A, B, C, dan F. Paham? Paham ya? Nah, kemudian yang di luar anggota A dan di luar anggota B, yaitu ada E dan D. Nah, ini diketahui, maka himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Karena himpunan A ada di dalam himpunan S. Paham? Paham. Dan dilambangkan dengan A himpunan S. Atau A subset dari S. Subset itu himpunan bagian. Paham ya? Paham. Kemudian himpunan B. Himpunan B adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan B subset S. Karena himpunan B ada di dalam S. Ngerti ya? Nah, selanjutnya ada himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan dilambangkan dengan A subset B. Karena di dalam gambar, himpunan A ini anggotanya di dalam himpunan B. Karena ini diketahui gambar, jadi kita bisa melihatnya langsung ya, yang mana himpunan bagian, yang mana bukan gitu. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan himpunan bagian? Belum? Belum, Bu. Paham ya? Nah, contohnya yang pertama, misalnya diketahui A sama dengan 1,2,3. Kemudian B, himpunan 4, 5, dan 6. Himpunan C, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira, kalau kita lihat dari himpunan A dan himpunan C, yang merupakan himpunan bagian yang mana? Himpunan A. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari C, gitu ya. Himpunan C. Ya, maka A subset C. Kemudian kalau kita lihat dari himpunan B dan himpunan C, Maka Bukan himpunan C. B ya, B bukan himpunan C, gitu ya. Maka B bukan himpunan C. Kalau misalnya bukan himpunan, tinggal dicoret aja simbol subsetnya. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya diketahui A sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian tentukan semua himpunan bagian dari A. Nah, untuk menentukan semua himpunan bagian dari A, nah di sini ada himpunan kosong, itu merupakan subset dari A. Kemudian himpunan 1 merupakan subset dari A. Himpunan 2 merupakan subset dari A. Himpunan
Nah, 2, 1,3 dan 2,3. Kemudian ada 1,2,3 itu merupakan subset dari A. Nah, karena diketahui di atas, maka ingat, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari ini, himpunan kosong. Himpunan kosong itu pasti selalu merupakan subset dari suatu himpunan, berapapun himpunannya. Paham ya? Berapapun himpunannya, dia merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Gitu. Kemudian yang kedua, jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Ini merupakan akibat. Karena A subset B, dia B subset C, maka A subset C. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan semua himpunan bagian, kalau menentukan semua himpunan bagian itu sama aja nanti ke himpunan kuasa. Jadi himpunan bagian ntar selanjutnya ke himpunan kuasa. Nah, untuk menentukan semua himpunan bagian yang seperti ini, yang contoh 2, ini kan semua himpunan bagian. Nah, caranya yaitu kita lihat pada gambar dulu. Diketahui anggota A berapa? 3. Apa aja anggotanya? A, B, dan C. A, B, C. Nah, maka himpunan bagiannya yaitu yang pertama, kita tentuin dulu himpunan bagian yang banyak anggotanya 0. Yang anggotanya 0. Hanya himpunan kosong. Karena tadi kan syarat sebelumnya himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan kan. Nah, berarti untuk yang anggotanya 0 itu himpunan kosong. Nah, kemudian yang kedua, kita daftar dulu anggotanya yang merupakan banyak anggotanya itu 1. Berarti himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Ini dapatnya dari mana? Dari A ini sendiri. Coret. Dari himpunan itu sendiri ya. Astagfirullah. Udah gini ya pokoknya. Ya, himpunan A sendiri, himpunan B, dan himpunan C. Dia terbagi lagi ya. Kemudian, himpunan bagian yang banyak anggotanya itu 2. Kita daftar anggotanya dari A, itu yang 2 anggota. A, B, dihilangin 1 ya. Dihilangin 1, karena dia banyak anggotanya 2. Kita hilangin 1, A, B. Kita hilangin C. Kemudian B, C, kita hilangin yang A. Ya kan? Kemudian yang A, C. A, C kita hilangin B-nya. Jadi ada 3 anggota. Paham? Paham. Paham. Kemudian yang himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 3. Ada A, B, C. Itu cuma ada 1. Karena anggotanya maksimal 3. Anggota A. Ya kan? Iya. Nah, kemudian jadi semua himpunan bagian dari A itu ada himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan B, C, himpunan C, A, dan himpunan A, B, C. Ada yang kurang dimengerti? Ada yang kurang dimengerti? Tanya aja kalau misalnya kurang dimengerti. Soalnya udah mau PTS, jadi ada beberapa soal yang menyangkut ini. Lanjut. Paham ya kalau himpunan bagian untuk menentukan himpunan bagiannya aja. Gitu. Nah, coba kalau misalnya Ibu di dalamnya gini, ada suatu himpunan. Himpunan A, himpunan B, himpunan C.
Nah, kira-kira himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Coba sebutin. Kalau kurung kurawal ini namanya kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal bacanya himpunan ya. Kalau ada kurung kurawal namanya himpunan. Berarti himpunan bagian dari anggota ini apa? Misalkan ini suatu himpunan B. Berarti himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Coba sebutin. Ayo, jangan salah, jangan takut salah. Himpunan C. Himpunan C. Gini, kalau bingung di sini ya, yang himpunan C ini ya. Iya, Bu. Kalau ini kita tinggal daftarin aja. Kita tinggal tambahin kurung. Kalau untuk anggota yang pertama, berarti yang banyak anggotanya 1 ini ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan dari himpunan C. Paham? Paham. Paham ya? Jadi jangan bingung kalau misalnya ketemu soal kayak gini. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke menentukan banyak himpunan bagian. Kalau tadi menentukan semua himpunan bagian. Kalau ini banyaknya himpunan. Kalau tadi banyaknya himpunan ada berapa? Tadi banyaknya ada. Yang A. 8 ya, Bu? Ada 8 ya? 8, Bu. Iya, 8. Nah, cara menentukannya itu dengan nih, seperti ini. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. A sama dengan, misalkan himpunan A sama dengan anggotanya hanya A. Dan himpunan A, ini himpunan A sama dengan A, B. Dan himpunan yang ketiga itu ada A, B, C. Nah, yang pertama, banyaknya himpunan bagian ada 2, yaitu pasti himpunan kosong, pasti suatu himpunan kosong, dan himpunan itu cuma 1, maka himpunan bagiannya ini juga bentar. Nah, kemudian yang A sama dengan dengan A, B. Ini kan banyak anggotanya ada 2, A sama B. Maka himpunan bagiannya itu ada 4, yaitu pasti suatu himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, dan himpunan A, B. Nah, terus himpunan yang ketiga, A, B, C. Banyak anggotanya ini ada 3, kemudian banyak himpunan bagiannya ini ada 8 ya, ini tipe. Ntar diperbaiki. Ini 8, yaitu himpunan kosong, ini yang seperti tadi ya, himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, B, C, dan A, B, C. Nah, gimana sih cara menentukan banyaknya suatu himpunan? Nih, jika NA sama dengan 1, NA ini banyak anggota ya. Sudah di materi kemarin, NA sama dengan 1 karena anggotanya 1.
banyak himpunan bagiannya itu sama dengan 2. Tadi kan diketahui himpunan bagiannya ini ada 2. Kemudian 2 ini dapatnya dari mana? 2 pangkat 1, karena anggotanya 1. Ini rumus dari himpunan bagian ini 2 pangkat N. Karena N-nya 1, maka 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi banyaknya himpunan bagian itu ada 2. Kemudian yang jika NA sama dengan 2, maka banyak anggota bagiannya itu ada 4. Diketahui di atas, bagiannya ada 4, maka 4 ini dapatnya dari mana? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2-nya dari N-nya tadi, 2. Kemudian NA-nya 3 sama 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka banyak himpunan bagian dari jadi kalau kalian bingung nanti misalnya sebutkan himpunan bagian misalnya yang N-nya sama dengan 5. Jadi kalian bisa nyebut kalian bisa hitung dulu banyaknya himpunan bagiannya dulu, baru nanti kalian cari misalnya kalau misalnya disuruh cari semua anggota himpunannya. Misalnya NA-nya sama dengan 5, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa gitu. Ada 32. Berarti ada 32 himpunan bagian. Berarti tinggal kalian daftarin aja anggota-anggotanya itu apa aja gitu. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini, jika banyaknya anggota himpunan A adalah N, misalkan suatu banyaknya anggota A itu adalah N, banyak himpunan bagian dari A adalah N besar. Berlaku rumus N sama dengan 2 pangkat N ya, seperti tadi. Nah, kemudian untuk, ini masih sama, menentukan banyak himpunan bagian yang memiliki N anggota dengan pola bilangan pada segitiga Pascal. Nah, nih, ini namanya segitiga Pascal. Gimana sih cara ngebacanya gitu kan? Nah, ini 1. Pasti berawal dari 1. Ini segitiga Pascal nggak bisa diubah ya. Ini 1, kemudian terus di sini kita tambahin 1. Pokoknya 1 terus ke bawah panjang-panjangnya. Kemudian ini tambahin 1. Di sini kan berarti 2. 2-nya dapat dari mana? 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Taruhnya di tengah. Kemudian ditambahin 1 lagi di sini. Nah, ini cara ngebacanya gini. Ini untuk yang N-nya sama dengan 0. Ini himpunan kosong. Kemudian yang ini untuk N-nya yang sama dengan 2. Suatu himpunan yang anggotanya ada 2. Ada 1. Kok ada 2? Ada 1. Benar ya? Ada 1. Nih, misalkan suatu himpunan A. Isinya A. Kemudian cara ngebacanya, dari suatu himpunan ini akan ada suatu himpunan bagian yang terdiri dari anggotanya 0, ini yang anggotanya 0 itu ada 1. Dimulai dari anggotanya 0 ya. Di sini 1 ini pasti selalu anggotanya 0. Yang merupakan anggotanya 0 ini ada 1. 0. Kemudian yang anggotanya 1 ada 1. Setelah 0 itu 1. Berarti himpunan bagiannya itu ada 2 gini. Paham ya? Paham nggak? Atau ada yang kurang dimengerti? Segitiga Pascal ini sebenarnya cara mudahnya. Jadi kalian bisa ngelihat langsung dari gambarnya udah bisa menentukan banyaknya anggota. Nah, untuk yang N-nya sama dengan 2 nih, A, B. A, B. Kita turunkan lagi 1 nih. Kita turunkan 1, ininya tadi dapat 2, ini 1. Ya kan? Dapat 1, 2, 1. Nah, ini maksudnya apa?
Berarti di sini ada satu himpunan kosong yang 0 anggota kan tadi udah dibilang. Terus ada 2 himpunan yang anggotanya ada 1. Berarti himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong. Ini anggap himpunan kosong ya ampun. Terus ada 2 himpunan yang merupakan anggotanya 1, yaitu suatu himpunan A, ya Allah. Maaf ya. Ada suatu himpunan A dan ada suatu himpunan B. Paham? Jadi dia ada 2. Paham nggak? Kemudian ini ada satu anggota yang anggotanya itu ada 2. Kan N-nya di 2. Ini A, B. Ini untuk membantu kalian aja sebenarnya segitiga Pascal. Nah, dari segitiga Pascal ini kita bisa ngelihat banyaknya himpunan bagian berarti ada 4. 1 ditambah 2 tambah 1 ada 4 gitu. Nah, ini untuk mendaftar anggotanya. Himpunan kosong yang anggotanya 0 itu ada 1 di sini. Kemudian yang anggotanya ada 1, di dalamnya ada 1, ini ada 2, N-nya ada 2. Kemudian yang di dalamnya ada 2, ini ada 1, sebanyak 1 gitu maksudnya. Paham nggak? Nah, ini kalau misalnya yang himpunan 3 anggota, A, B, C. Berarti apa? 1 ini banyaknya apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Kemudian 3-nya coba sebutin apa aja? Itu himpunan 1. A, B, dan C. Himpunan A, Ya. himpunan B, himpunan C. Lupa ya himpunannya. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Kemudian yang 3 lagi apa? Himpunan A, B, himpunan B, C, sama himpunan A, C. Ya. Satu lagi? Yang satu? Himpunan A, B, C. Ya, benar. Nah, ini tadi siapa yang jawab ya namanya? Rian Arya, Bu. Oh, Rian Arya. Oke. Nah, kemudian ini yang untuk 4 anggota. Sama ya berarti. Kalau yang 4 anggota gimana? Coba. Yang 1 ini merupakan Himpunan apa? kosong. Himpunan kosong. Kemudian yang 4, apa aja anggotanya? Himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. Nah, yang 6. Himpunan A, B, himpunan B, C, himpunan C, D, himpunan... Nah, kita lanjutkan ya. Berarti kan tadi yang ini ada 4 anggota, ada 4 himpunan yang dia anggotanya ada 1. Kemudian ada 6 yang anggotanya ada 2. Ada 4 yang anggotanya ada 3 dan ada 1 yang anggotanya ada 4 gitu. Paham? Ini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk materi ini? Materi ini. Untuk yang himpunan bagian. Karena kita akan masuk ke himpunan kuasa setelah ini. Ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Nah, sekarang Ibu tanya coba. Himpunan kosong ini merupakan himpunan kosong itu kan merupakan himpunan bagian dari semua himpunan ya, himpunan kosong. Misalkan suatu himpunan A. Misalkan suatu himpunan A.
himpunan kosong merupakan subset dari A. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar ya. Karena himpunan kosong itu merupakan suatu himpunan bagian dari semua himpunan. Kalau misalkan himpunan kosong, subset dari himpunan kosong. Benar apa salah? Yang ini salah, yang ini benar. Gitu ya. Kita lanjut ke himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan bagian dari A. Nah, kita notasikan dengan PA. PA. Itu himpunan kuasa. Contoh yang pertama, jika A sama dengan 1,2, tentukan himpunan kuasa dari A. Ingat, himpunan kuasa ini adalah himpunan bagian dari A. Jadi kita harus mengetahui himpunan bagiannya dari A dulu. Nah, cara menjawabnya yaitu himpunan bagian dari A. Itu ada 4 kan berarti, karena N-nya ada 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini ada himpunan kosong, ada 2 himpunan yang anggotanya 1, dan ada 1 yang anggotanya ada 2. Himpunannya 2. Terus ketika ada 4, sudah ada 4, jadi himpunan kuasa dari A adalah, A itu apa? Himpunan bagian. Berarti himpunan, jadi awalnya dulu kurung kurawal, terus didaftar himpunan bagian dari A. Himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1,2. Gitu. Jadi himpunan kuasa sama himpunan bagian itu bedanya cuma ini, kurung kurawalnya. Kalau himpunan bagian, ini cuma disebutin gini, disebutin. Nih, cuma disebutin. Tapi kalau himpunan kuasa, dia himpunan bagian dari A, berarti ditambahin kurung kurawal. Gitu ya. Oke, ke contoh 2. Nih, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Himpunan kuasa dari himpunan ini suatu himpunan ya, kalau kayak gini berarti adalah seperti tadi ini, kayak gini tadi nih. Himpunan apa tadi ya? Himpunan dari himpunan C. Berarti kan himpunan bagiannya itu kosong dan himpunan ya kan? Jadi kan kayak gini. Nah, berarti sama aja kalau misalnya kayak gini. P himpunan kosong. Berarti himpunan kosong dan himpunan kosong. Gitu. Paham ya? Nah, berarti kalau untuk yang P kayak gini, ini kan tinggal ditambahin kurung kurawalnya aja. Jangan bingung ya antara himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan kuasa. Paham? Jadi, kalau himpunan bagian, itu kita hanya menyebutkan himpunan bagiannya saja. Kalau himpunan kuasa, kita mendaftar anggota dari himpunan bagiannya. Ditambahin kurung kurawal. Gitu. Paham ya? Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan? Bingungnya di mana coba? Di himpunan kuasa dari himpunan kosong.
kuasa dari himpunan kosong. Oke, ini contoh 2 ya. Iya, Bu. Untuk contoh 2. Yang pertama apa yang kedua? Yang contoh 2, Bu. Ya, ini kan ada yang pertama, ada yang kedua nih. Oh, Misalkan ini. untuk yang kedua, Bu. Nah, misalkan A sama dengan himpunan A, himpunan B. Adik makan. Kalau bapak nggak dengar. Sabar lagi, Mbak. Kan ngantuk kali, dari ketiduran. Maka himpunan bagian A-nya berapa? Apa aja? Bagian. Himpunan bagiannya himpunan A, himpunan kosong, himpunan A, himpunan B. Himpunan A, B. Bentar. Himpunan kosongnya ya, tinggalan ya. Himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong, ada himpunan kosong, ada himpunan A, dan ada himpunan B. Gitu ya. Paham? Himpunan bagiannya paham? Paham, Bu? Paham. Nah, untuk himpunan kuasa. Himpunan kuasanya ini kita tinggal mencatat, tetapi ditambahin kurung kurawal depannya, kurung kurawal. Ada himpunan kosong. Kemudian himpunan A, himpunan dari B. Kurung kurawal lagi, tutup. Paham? Nah, berlaku juga dengan himpunan kosong. Himpunan kosong. Ini kalau tadi himpunan A. Nih, kalau tadi misalkan suatu B ini merupakan himpunan kosong gini. Berarti himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong dan himpunan ada himpunan kosong dan ada himpunan kosong. Ini himpunan bagiannya. Yang ini himpunan bagiannya. Kemudian himpunan kuasa. Kita tinggal mendaftar. Jangan lupa kurung kurawal, himpunan kosong. Himpunan kosong. Kemudian himpunan kosong. Tutup. Sama kan? Ini dengan ini. Bedanya simbol aja. Ini yang ini himpunan kosongnya simbolnya kayak gini, yang ini himpunan kosongnya simbolnya kayak gini. Paham ya? Paham, Bu. Kuasa. Jadi bedanya himpunan bagian itu kita hanya menuliskan anggota-anggotanya saja dan menentukan banyaknya himpunan bagian. Tapi kalau himpunan kuasa, kita menghimpunkan lagi himpunan bagian tadi, ditambahin dengan kurung kurawal tadi caranya gitu.
Jadi kita harus tahu dulu dasarnya itu dari himpunan bagiannya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke operasi himpunan. Paham ya yang tadi? Apa masih ada yang mengganjal? Nah, kita lanjut ke irisan. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B. Dia anggota A sekaligus anggota B. Gimana sih? Maksudnya misalnya ditulis dengan simbol irisan ini nih ya, kayak N gitu. Kayak N gitu dia. Tuh gitu. Irisan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Nah, bedanya kalau misalnya irisan, ininya dan. Dia sekaligus soalnya. Jadi dia harus, tidak hanya satu. Gambarnya itu seperti ini. Kan ada dua himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Yang merupakan irisan itu yang ini. Yang diarsir ini. Yang warna ini. Nah, ini dia merupakan himpunan A sekaligus himpunan B. Anggotanya di dalam sini. Paham ya? Dia himpunan A sekaligus dia himpunan B. Ya, terus kemudian dilihat dari persekutuan dua himpunan, irisan dua himpunan dapat ditentukan dengan yang pertama, himpunan yang saling lepas atau saling asing, namanya disjoint. Maka A irisan B itu himpunan kosong dan berlaku sebaliknya. Himpunan saling lepas itu seperti apa? Nih, himpunan saling lepas ini tidak bersentuhan. Dia tidak beririsan potong. Dia saling lepas, dia tidak bersentuhan, tidak berhubungan sama sekali, saling lepas. Nah, contohnya itu seperti apa? A, kita misalkan 0, 1, 2, dan 3. B, 5, 6, dan 7. Nah, ini kan saling lepas ya. Karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B. Dan sebaliknya, tidak ada yang sama ya, masing-masing himpunannya. Nah, maka A dan B ini saling irisannya itu himpunan kosong gitu. Paham ya? Tidak ada yang berpotongan, berarti himpunan kosong gitu. Kemudian yang kedua, ada himpunan yang sama. Maksudnya apa? Jika A sama dengan B, maka A subset B sama dengan A sama dengan B. Gitu. Dia himpunannya sama. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Dia himpunan A dan himpunan B anggotanya itu sama. Jadi hasil irisannya itu adalah himpunan A sendiri atau himpunan B sendiri karena mereka anggotanya sama. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nih, misalkan suatu himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, nah X besar dari sama dengan 1, X kurang dari 5. X merupakan bilangan bulat. Jadi kan anggota yang B itu ada 1, ada 2, 3, dan ada 4 kan? Nah, himpunan A sama himpunan B ini kan sama. Berarti kalau misalnya diiriskan, dia itu himpunan A sendiri atau himpunan B itu sendiri. Nah, karena A sama dengan B, maka A irisan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Atau sama dengan A dengan gitu. Paham ya?
Kemudian yang ketiga, himpunan yang tak saling lepas atau berpotongan. Bahasa Inggrisnya intersected. Gambarnya seperti ini yang tadi. Ini namanya himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Dia beririsan, maksudnya gitu. Kita 5, 7, 9, dan 11. Kemudian yang Q 5, 7, 11, 13, 19. Maka kira-kira P irisan Q yang mana? Jawabannya apa aja? 5, 7, 11. 5, 7, 11 ya. Nah, karena P dan Q berpotongan, maka P irisan Q sama dengan 5, 7, dan 11. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain. Himpunan satu merupakan himpunan bagian yang lain. Himpunan bagian lain. Nah, jika A subset B, tadi ya, himpunan bagian. Jika A subset B, maka A irisan B sama dengan A. Dan berlaku sebaliknya. Gambarnya itu gimana? Nah, gambarnya seperti ini. A ini ada di dalam B, kan A subset B. Maka A irisan B itu sama dengan A itu sendiri. Kalau ini kan yang punya dua irisan kan A, gitu ya. Berlaku sebaliknya. Nah, kita misalkan apa? Misalkan A sama dengan 4,5,6. Kemudian B 3,4,5,6. Nah, maka iris dari A sama B apa? 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6 ini sama aja dengan anggota A. Kan ya maksudnya? Nih, A irisan B sama dengan 4,5,6. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Yang pertama, misalkan himpunan A sama dengan 1,2,3,4 dan B 2,4,6,8 dan C 3,4,5,6. Bentuklah A irisan B. Coba A irisan B kira-kira apa jawabannya? A irisan 2, 4. 2 dan 4. Ya, benar. A irisan B itu 2 dan 4. Nah, kalau misalnya A irisan C 3 dan 4. Kalau B irisan C Dan 6. ya. Kalau A irisan B irisan C. Dua, 4, 3,4, 4 aja, Bu. 5, 6, 4. 4 aja, Bu. Ini ya. Kalau misalnya dijabarin A irisan B dulu itu 2,4, terus iris dengan 3,4,5,6. Jadi sama dengan 4. Ya. 4. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nih, perhatikan gambar, tentukanlah S. Berarti S-nya sama dengan apa aja? S-nya A, B, C, D, E, F, G. Iya. Anggota B apa aja? Anggota A, B, F, D. A, B, D, F. A, B, D, F. B, D, F. Yang A irisan B. A, B, sama D, F. A sama D. A irisan B. A, Dan A sama B. A dan B. Ya. A, B. Kita perhatikan lingkaran A dan lingkaran B. Mana yang beririsan gitu ya. A sama B.
Kemudian yang D. Yang irisan A irisan C. B, koma B. B, E, B, Ya. B, koma. Kemudian A B, koma irisan E, B irisan C. B, B, koma F. B, A irisan B irisan C. B, B, Kenapa B? karena Karena ketiga B merupakan anggota B ada di B ada himpunan di A, A, B ada di B, B ada di C, B ada di Ya, benar. Kalau dilihat dari gambar nih kan, tengah-tengahnya ada di B gitu ya. ya, Nah, selanjutnya kita masuk ke gabungan. Nah, gabungan himpunan A dan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B atau keduanya. Nah, biasanya ditulis dengan A gabungan B. Maka dia X sedemikian sehingga X merupakan anggota A atau X merupakan anggota B. Gimana gambarnya? Nah, gini. Jadi dia kalau misalnya gabungan, misalnya ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, dia gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Maka semua dari gambar lingkaran A dan B. Gitu. Nah, yang pertama, kalau dilihat dari persekutuan dua himpunan gabungan dua himpunan dapat ditentukan dengan yang pertama himpunan saling lepas atau saling asing. Iya, kalau misalnya digabung himpunan A misalkan 0, 1, 2, 3 dan himpunan B 5, 6 dan 7, maka A gabungan B itu apa aja anggotanya? 0, 1, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 6, 7, Ya. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7. 7. Ya, benar. Terus kalau yang kedua ada himpunan yang sama. Jika A sama dengan B, A subset B sama dengan A sama dengan B. Nah, kalau kayak gini sama ya. Kalau digabung sama kayak tadi ini anggotanya 1,2, 3,4, maka A gabungan B itu sama dengan ya dirinya sendiri karena himpunannya sama gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada himpunan yang tidak saling lepas atau berpotongan intersect. Gambarnya seperti ini. Jadi dia semua himpunan A dan himpunan B digabung. Nah, contohnya jika P sama dengan 3, 5, 7, 9, dan 11, Q 5, 7, 11, 13, dan 19, maka P digabung Q adalah apa aja? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19. 19. Jadi 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 19 digabung semua ya anggotanya gitu. Kemudian yang keempat, ada himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain. Subset tadi. B, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka A gabung B sama dengan 3, 4, 6. atau sama dengan Sama dengan B gitu. Kalau yang tadi irisan, kalau tadi irisan kan hasilnya itu yang himpunan terkecilnya. Nah, kalau misalnya gabungan ini himpunan yang terbesarnya, himpunan B-nya. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Ada himpunan B 1, 3, 5, dan 7, himpunan C itu 7 dan 9.
Tentukanlah A gabungan B. A gabungan B coba. 2, 1, 2, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Nah, himpunan A digabung B digabung C. 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9. 9. Terus ini tipe ya. Ini bukan gabungan tapi irisan. Kalau misalnya ini digabung irisan, diganti irisan. Nah, A irisan dari B gabungan C. 2, 3, 5. Ya, benar. 3 dan 5. Ya, caranya kan himpunan A itu 2, 3, 5, terus diiris dengan B digabung C dulu, B digabung C ini hasilnya. Kemudian mereka diiriskan berarti hasilnya 3 dan 5. Karena 3 dan 5 ada di masing-masing anggota. Gitu. Kemudian yang D. Irisan dari A gabungan B dan A gabungan C. 2, 3, 7. 2, 3, 5, dan 7. 7. Ya, benar. Dia digabung dulu ya. A digabung B dulu hasilnya ini. A digabung C hasilnya ini. Kemudian mereka diiriskan. Anggota yang sama yaitu 2, 3, 5, dan 7. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ini contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Tentukanlah A Gabungan A B. gabung B. A gabung B. A, B, C, D, E, F. Ya. A, B, C, D, E, F. Kemudian A irisan dari B gabungan C. A, B, C. A, B, A, B, E. A, B, E. A, nah, dari gambar kita udah bisa nentuin yang ini berarti kan, yang diiris ini, diiris ini gitu. Kemudian yang C, gabungan dari B irisan C dengan A. A, B, A, E, B, F. C, A, B, C, A, B, C, E, F. Ya, A, B, C, E, F. A, B, C, E, F. Nah, kemudian yang D. A, B, D, E, F. A, B, D, E, F. Iya, benar. A, B, D, E, F. A digabung B, kemudian diiris, B digabung C. A, B, D, E, F. Ya. Kemudian yang E. Belum. Banyaknya himpunan bagian dari A irisan B gabungan C. Banyaknya himpunan. Kita harus tahu dulu, ini anggotanya apa aja. Baru nanti di 2 pangkat N. Ini anggotanya apa aja? Anggotanya A, N, E. anggotanya A, B, E. A, B, E, iya benar. Berarti anggotanya kan ada 3, ya kan? Iya. Nah, Iya, Bu. kemudian 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Dengan 8 gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke komplement. Kalau untuk yang gabungan sama irisan ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung? Ya. Bisa lanjut ya. Iya, Bu. Kemudian selanjutnya ada komplement. Nah, S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Nih, dinotasikan dengan A, ini A
atas gitu ya, atau A komplement. Biasanya sih yang digunakan A komplement gini. Nah, notasi pembentuk himpunan A komplement ini adalah X sedemikian sehingga X itu merupakan himpunan semesta, tetapi X bukan merupakan himpunan A. Gitu, A komplement. Nah, kita gini. Oh maaf, ini harusnya putih ya, yang daerah ini. Yang daerah ini harusnya putih nih. Maaf. Nanti dikoreksi. Ntar materinya saya ulang lagi. Kan PPT-nya saya warna putih ya. Nah, ini daerahnya gini. Maksudnya itu apa? Daerah yang biru ini adalah merupakan komplement dari A. Daerah yang biru ini merupakan komplement dari A. Jadi dia maksudnya komplement dari A itu kemudian himpunan B. Gitu. Paham ya? Jadi maksudnya A komplement ini adalah semua himpunan semesta kecuali himpunan A itu sendiri. Jadi himpunan semesta semuanya dan himpunan B atau himpunan C dan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya contoh yang pertama yaitu misalkan ada suatu S 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9, kemudian A-nya itu 1,2,3, B-nya itu 4,5,6. Tentukan A komplement dan B komplement. A komplementnya coba. A komplementnya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, benar. 4, 5, 7, 8, dan 9. Kemudian B komplement. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Gitu ya. Berarti dia yang bukan merupakan himpunan B, selain himpunan B. Nah, contoh yang kedua. Misalkan ada gambar seperti ini. Kemudian yang ditanyakan A komplement. Yang Komplementnya D, E, D, F, G. D, F, G ya. Yang lainnya paham? Paham. Oke. Selanjutnya, komplement dari A gabungan B. Komplement A gabungan B. G. G. Gitu ya. Kita harus mengetahui dulu A gabungan B itu apa aja. A gabungan B kan ini ya. A, B, D, E. A, B, C, D, E. Gitu. F. Kecualinya berarti G. Gitu. Soalnya kecuali. Dia misalkan anggota A gabung B. Nah, kecualinya siapa? Kecualinya dia kan sendiri nih, G. Gitu. Kemudian yang C. Komplement dari B irisan C. A, C, D, E, G. A, C, D, E, G gitu. Paham ya untuk komplement? Paham? Tadi ini ditanyakan. Jadi jangan dimen. Belum? Atau masih ada yang bingung? Nah, selanjutnya kita ke selisih atau difference. Nah, selisih antara himpunan A dan B itu dinotasikan dengan A dikurangi B sama adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota A yang bukan anggota B. Yang bukan anggota B. Nah, dia dinyatakan seperti ini.
A dikurangi B sama dengan X sedemikian sehingga X merupakan anggota A dan X bukan anggota B. Nah, gambarnya kayak gini. Nah, ini. Dia merupakan, kalau misalnya simbolnya A dikurangi B, dia anggota A, tetapi yang bukan merupakan anggota B. Tetapi bukan anggota B. Berarti yang ini anggotanya. Karena yang ini kan masih anggota B. Misalkan himpunannya 2. Dia kan ini masih anggota B. Dia juga merupakan anggota A. Tetapi syarat dari selisih dia bukan merupakan anggota B. Bukan merupakan anggota yang dikurangi tadi. Berarti duanya ini tidak termasuk. Berarti yang termasuk ini cuma yang daerah ini. Gitu. Paham ya? Ya, untuk selisih. Kemudian contohnya, langsung contoh biar paham. Yang pertama yaitu misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian A dikurangi B. Coba A dikurangi B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena 4 dan 5 ada di B ya. Gitu. Paham ya? Yang lainnya paham? Jadi maksudnya di sini A dikurangi B itu adalah tidak boleh ada himpunan B yang ada di A. Jadi 4 dan 5 kan karena ada di dua-duanya nih, jadi nggak boleh. Jadi A dikurangi B itu sama dengan 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian misalnya B dikurangi A. Himpunan B yang tidak ada boleh A. Berarti berapa? Himpunan B yang nggak ada di 6, 7, 8. 6, 7, dan 8 ya. 6, 7, dan 8. Oke. 6, 7, dan 8. Nah, kita ke contoh kedua. Kita ke contoh 2. Misalkan himpunan S itu 0 sampai 10, kemudian himpunan A itu 1, 2, 3, 9, himpunan C 1, 3, 5, 7, dan 9. Tentukanlah A dikurangi B. A dikurangi B. Berapa? 1, 2, 3. B dikurangi C. 3. B dikurangi C. B dikurangi C. 4, B. 6, 8. 4, 6, dan 8. Kemudian A irisan B dikurangi B irisan C. Irisan B, irisan C. Irisan B. A. Nah. 7 dan 9, Bu. A irisan B hasilnya berapa? Kita harus tahu dulu A irisan B. Anggotanya apa aja? 4, 5. Dan 5. 4, 4, 5. 5. Kemudian B irisan C. 5, 7, 9. 5, 7, 9. Nah, kemudian 4,5 dikurangi 5,7,9. Berarti 4. 4. Gitu ya. Jangan kebalik. 4. Kalau 7,9 itu berarti dibalik. Entar ini A irisan B itu. Kalau yang 7,9 gitu ya. Paham? Ya, Bu. Paham, Bu.
Nah, ini 4 ya jawabannya. Nah, contoh yang ketiga. Dalam sekelompok siswa setelah dilakukan survei, terdapat kebenaran olahraganya diperoleh data sebagai berikut. Ini ya, soalnya masuk ke PTS. 25 siswa gemar bola voli, 30 siswa gemar sepak bola, 23 siswa gemar bulu tangkis, 12 siswa gemar bola voli dan sepak bola, 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis, 15 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis, 5 siswa gemar ketiganya, serta 3 anak tidak gemar ketiganya. Buatlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Berapa banyak siswa dalam kelompok tersebut? Kalau misalnya yang ditanya berapa banyak siswa dalam kelompok tersebut, ini sama aja nyari apa? Kalau yang ditanya banyak siswa, berarti kita sama aja disuruh cari N-nya berapa. Berarti total dari himpunan itu semua itu berapa? Kemudian yang C, berapa banyak siswa hanya voli? Berapa banyak siswa yang hanya gemar sepak bola? Berapa banyak siswa yang Nah, diagramnya seperti ini. Diagramnya seperti ini. Gimana cara mencarinya? Nah, kalau soal cerita kayak gini, kita mulainya dari bawah. Di sini ditulis, diketahui 3 anak tidak gemar ketiganya. Nah, tidak gemar ketiganya ini kan berarti di luar nih. Kita misalkan keterangannya nanti A ini sama aja dengan siswa yang gemar voli, kemudian yang B itu gemar sepak bola, yang C itu gemar bulu tangkis. Kemudian yang tidak gemar ketiganya kan berarti di luar nih. Di luar. Kemudian 5 siswa gemar ketiganya. 5 siswa gemar ketiganya. Di sini berarti di tengah-tengah ini. Artinya dia gemar A, gemar B, dan gemar C. Dia gemar voli, gemar sepak bola, dan gemar bulu tangkis. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Tolong audionya kecilkan dulu aja. Ini soal untuk PTS. Ada bingung? Saya dari bawah ya. Nah, di sini ada tiga gemar ketiganya. Ada 5 siswa yang gemar ketiganya. Berarti di tengah. Nah, sini ya. 5. Kemudian 15 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis. Ada 15 siswa gemar sepak bola dan tangkis. Sepak bola ini apa? Sepak bola B dan C. Maka ada 15 siswa. Sudah ada 5 siswa yang gemar ketiganya nih. Tadi sudah ada 5 siswa kan? Berarti 15 dikurangi 5. Maka sisanya 10. 10 ini letaknya di irisan antara B dan C. Itu 10. Ada 10 anak gitu ya, paham? Kemudian ada 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis. Voli dan bulu tangkis ada. Berarti ada di himpunan A dan himpunan C. A dan C ada 10 siswa. Sudah ada 5 orang yang menyukai ketiganya tadi. Berarti 10 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 itu gemar voli dan sepak bola. Voli dan sepak bola. Berarti ada di himpunan A dan B. Ada 12 siswa. Sudah ada 5 yang diketahui tadi. Berarti 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Gitu. Ada yang belum paham? Sampai sini? Kalau bingung ditanyain aja. Bingung? Nah, kemudian ke 23 siswa gemar bulu tangkis. Ada 23 siswa gemar bulu tangkis. Nah, bulu tangkis itu
Berarti kan seluruh himpunannya 23. Udah diketahui 10. Udah diketahui 5. Udah diketahui 5. Berarti 23 dikurangi 10, dikurangi 5, dikurangi 5. Ini sama aja 3 gitu. Berarti yang sisanya itu 3 gitu. Dan 31 siswa gemar sepak bola. Yang B, dengan B. Ada 31 siswa. Udah diketahui 7, udah diketahui 5, diketahui 10. Maka kalau dikurangi dengan 31 itu ada 9 sisanya. Ada 9 orang. Kemudian yang A, gemar bola voli. 25 siswa. Udah diketahui 5, dan 7. Berarti sisanya 8. Gitu ya. Ada yang bingung nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham. Nah, kemudian, berapa banyak siswa dalam kelompok tersebut? Tuh. Berapa banyaknya? Berarti gimana sih? Kalau yang ditanya banyaknya itu berarti gimana? Berarti ditambahin seluruh anggotanya. Ada 3, ada 8, ada 5, ada 3, 7, 5, 10, dan 9. Gitu. Banyaknya siswa, yang 3 ini masuk ya. Banyaknya siswa. Nih, berarti ada 50 siswa. Dan 3. Kemudian kalau yang C, berapa banyak siswa yang hanya gemar bola voli? Yang hanya gemar bola voli. Yang hanya gemar bola voli. 8. Ya, ada 8 orang. 8 orang. Lihat ini yang tidak ada irisannya sama sekali. Yang murni 8, itu dia. Cuma ada 8 siswa yang hanya menyukai bola voli. Kemudian yang berapa banyak siswa yang hanya gemar sepak bola? 9. Hanya sepak bola 9. Benar. 9. Berapa banyak siswa yang hanya gemar bulu tangkis? 3. 3. Ya. Berapa banyak siswa yang gemar bola voli dan sepak bola? Berapa? 5. 10. Dan sepak bola. Bola voli, sepak bola B dan B. Berapa? Bola voli dan sepak bola. 7 tambah 9 tambah 8. 12, Bu. Iya, 12. Kan tadi pertanyaannya berapa banyak siswa yang gemar bola voli dan sepak bola. Nah, dan ini kan artinya sama aja dengan irisan. Berarti sama aja dengan A irisan B. A irisan B itu kan 7 sama 5. Berarti 7 ditambah 5. Gitu. Paham ya? Paham. Kalau misalnya ditanya berapa banyak siswa yang gemar sepak bola dan bulu tangkis? Sepak bola dan bulu tangkis. 15, Bu. Bola dan 15, Bu. B dengan ada 5. 15, Bu. 15, Bu. Ya. Nah, kemudian ada penggunaan diagram Venn. Selanjutnya, contoh 1. Misalkan S itu himpunan siswa kelas 7A. K itu merupakan himpunan siswa yang suka minum es teh. Kemudian yang T, himpunan suka minum jus. Setiap angka menunjukkan banyaknya siswa. Tentukanlah A, berapa banyak siswa yang suka minum keduanya? Coba berapa?
yang suka minum keduanya? 2. Wah, Sama aja irisan ya, gitu. Kemudian yang B, berapa banyak siswa yang suka minum es teh? 8. 6, 8. Yang suka minum es teh, berarti ada 8. Karena pertanyaannya kan yang suka minum es teh, berarti boleh semuanya gitu ya. Kecuali yang hanya minum es teh. Kalau yang hanya minum es teh itu jawabannya 6 gitu. Kemudian yang ketiga, yang C, berapa banyak siswa yang tidak suka minum keduanya? 8. Yang tidak suka minum 8, karena dia di luar ya. Nah, berapa banyak siswa kelas 7A tersebut? 25. 9. Nah, 25 siswa. Nah, untuk simbolnya ini ya, kalau misalnya yang ditanya kayak berapa banyak siswa itu pasti pakai N. N itu merupakan banyak anggota biasanya. Nah, ini sama kan karena dia minum keduanya berarti dia sama aja irisan. Kemudian yang C nih, perhatikan. Yang C ini N komplement dari K gabungan T. Jadi yang di luar ya. Ya kan ini nih, kalau misalnya kita mau cari daerah yang di luar berarti kan gabungan dari K sama T terus dikomplementkan gitu kan. Kalau gabungan K sama T kan berarti semua lingkarannya di akhir, kemudian yang dikomplementkan ya kan berarti yang di luar gitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Suatu kelas terdiri atas 40 siswa. 15 siswa senang bermain basket, 20 siswa senang sepak bola, dan 10 siswa senang kedua-duanya. Gambarlah diagram Venn, kemudian berapa siswa yang tidak senang. Nih, misalkan A adalah siswa senang basket, B siswa senang sepak bola. Maka gambarnya seperti ini. Seperti tadi ya. Nah, kalau ini kita buatnya dari bawah. Ada 10 siswa senang kedua-duanya. 10 siswa kita taruh di tengah karena dia merupakan irisan ya. Irisan dari keduanya. Terus diketahui 20 siswa senang sepak bola. Sepak bola kita misalkan di himpunan A. Himpunan B. Ada 20 siswa, berarti 20 dikurangi 10, maka sisanya 10. Gitu. Kemudian yang ada 15 siswa senang bermain basket. Ada 15. Udah diketahui 10. Jadinya 15 dikurangi 10, sisanya 5. Kemudian diketahui 40 siswa nih totalnya semuanya. Berarti 40 dikurangi 5, dikurangi 10, dikurangi 10. Maka sisanya ini yang tidak suka keduanya. Tidak suka bermain basket dan juga tidak suka bermain sepak bola. Berarti 15. Nah, diagram Venn-nya seperti ini gitu. Kemudian yang B, pertanyaannya, berapa siswa yang tidak senang basket maupun sepak bola? 15. 15 yang tidak suka. 15 15. ya. 10 dikurangi 10 sama dengan 15. Kemudian yang C, berapa siswa yang senang basket saja? 5. Senang basket saja. 5 ya. Kemudian yang D, berapa siswa yang senang sepak bola saja? 10 siswa. 10. Ya, ya. Nah, kemudian ini jangan lupa diingat ya, ini bisa dibilang rumus atau ketentuan. Banyaknya anggota himpunan, banyaknya anggota irisan, gabungan, dan komplemen dua himpunan dapat ditentukan dengan N A gabungan B itu sama aja dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Kemudian yang kedua, NA irisan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA gabungan B. Yang ketiga, ada N dari komplemen A gabungan B sama dengan NS sama dengan NS dikurangi survei terhadap 200 orang tentang pekerjaan orang di suatu desa. 170 orang itu petani dan 40 orang itu pedagang. Berapakah banyaknya warga desa yang pekerjaannya adalah pedagang sekaligus petani?
Nah, kalau di sini kalian nggak usah gambar juga nggak apa-apa gitu. Karena udah ada rumus yang ngebantu. Nah, kita misalkan A itu adalah pekerjaan petani. B itu kita misalkan pekerjaan seorang pedagang. Kemudian yang ditanya apa? Berapakah banyak warga desa yang pekerjaannya adalah pedagang sekaligus petani? Kan berarti irisan dari banyaknya N dari A irisan B gitu kan. Karena dia sekaligus. Sekaligus kan berarti irisan. Nah, kita pakai rumus yang tadi. N A irisan B sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA gabungan B. Nah, NA-nya berapa? NA-nya diketahui nih. NA-nya itu kan tadi seorang petani. Nah, NA-nya diketahui 170 orang petani. Tulis 170. Kemudian NB-nya berapa? NB-nya 40 orang pedagang. 40 NB-nya berarti. Kemudian NA digabung B. Ini dari soal cerita dalam survei terhadap 200 orang. Itu berarti kan 200 orang ini gabungan dari seorang petani dan seorang pedagang tadi. Itu 200. Kemudian 170 ditambah 40 dikurangi 200 sama dengan 10. Maka irisannya itu, banyaknya irisannya itu ada 10 orang nantinya. Kalau misalnya digambar tuh kayak gini. Jadinya. Ntar kayak gini. Gini. Nih, 10-nya tuh di sini. 10. Nah, kemudian yang 170 sama 40 ini gimana? Yang tadi 170, misalnya ini A, ini B. 170 dikurangi 10 berarti 160 gitu. Nah, kalau untuk yang pedagang 40 dikurangi 10 berarti 30. Nah, kalau misalnya ditotalin semuanya 160 ditambah 10 ditambah 30 itu hasilnya 200 orang gitu. Itu cara ngebuktiinnya, cara nentuinnya biar nggak salah gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke sifat-sifat operasi. Ini ketentuan juga. Ini yang pertama sifat komutatif. Sifat komutatif itu jika A diiris dengan B itu sama aja dengan B diiris dengan A. Itu sama ya. Kemudian A digabung B sama dengan B digabung A digabung dengan B, maka hasilnya akan sama jika B digabung dengan A gitu. Kemudian sifat asosiatif. Jika A diiris dengan B, kemudian diiris dengan C akan sama dengan A diiris dengan B irisan C. Gitu. Kemudian ini untuk distributif, jika A diiris dengan B irisan C akan sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Ini sama nih. Ini hampir sama nih. Gitu. Kemudian untuk yang dalil De Morgan, komplemen dari A irisan B ini sama aja dengan A komplemen digabung dengan B komplemen. Komplemen dari A digabung B sama dengan A komplemen diiris dengan B komplemen. Gitu. Ini ketentuan nih. Nah, materi kita sudah selesai. Untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa keluar dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.